Bapak Mama semua anggota CD yang diberkati Tuhan, Salam. Mari kita saling jabat tangan, kita katakan di samping kanan kiri kita, kiranya Tuhan menyempurnakan persiapan kita hari ini. Panjang kok? Kiranya Tuhan menyempurnakan persiapan kita hari ini. Hidup ini bukan hanya tentang kesiapan. Saudara dalam banyak kesempatan selalu diajak untuk menyiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Bersiap untuk jatuh, jangan hanya bersiap untuk menang. Bersiap juga untuk melepaskan. Ketika Tuhan kasih kita menggenggam untuk semua hal yang sementara saudara dan saya genggam hari ini. Kita harus bersiap untuk segala sesuatu yang baik bahkan yang tidak baik. Yang menyenangkan bahkan yang tidak menyenangkan. Saudara harus siap. Karena ada banyak orang di akhir-akhir ini yang tidak siap menghadapi hidup. Karena itu mereka memilih banyak jalan pintas. Sebagai tanda mereka bukan lagi tidak takut terhadap kematian, tapi mereka juga takut terhadap kehidupan. Hidup ini bukan hanya tentang kesiapan, tapi hidup ini juga tentang persiapan, saudara. Ini hari tidak ada pemberkatan nikah, tapi satu slide saya buka dengan satu situasi sebuah pesta pernikahan yang disiapkan. Karena ada dua orang yang telah bersepakat untuk hidup bersama-sama hingga maut memisahkan mereka. Saat saudara ada di tempat pesta, ketika kita pergi di sana, orang jauh lebih banyak akan memberikan komentar, bukan hanya tentang busana dari sang pengantin, tapi busana saksi, busana bapak mama mantu, busana para tamu, bahkan memberikan komentar juga sampai pada soal makan minum. Bahkan bisa jadi juga kita di Kupang ini kalau pesta kita juga pasti kasih komentar tentang siapa yang jadi MC. Karena sekarang MC pernikahan ini tenda dong juga bisa goyang nah. Kita banyak memberikan penilaian, tetapi tidak semua orang memberikan perhatian pada satu hal. Apa yang terjadi di belakang layar itu di hari-hari sebelumnya. Ada banyak hal yang kita akan lakukan. Karena itu kenapa orang bilang begini, persiapan itu penting, saudara. Bahkan ketika seorang anak hendak kita nikahkan, 1 tahun itu orang tua sudah siapkan. Bahkan 3 bulan sebelum hari H itu mereka yang akan ada dalam pesta pernikahan itu menyiapkan segala sesuatu, undang semua orang, menyiapkan semua yang terbaik yang harus disiapkan. Mengapa persiapan itu penting, saudara? Karena persiapan itu adalah wujud rasa hormat kita, tapi wujud penghargaan yang kita berikan kepada sebuah momen atau satu situasi atau acara, memberikan penghargaan terhadap segala sesuatu yang sementara sedang kita rancang. Persiapan itu akan lebih lama, saudara. Persiapan itu bisa makan tahun, bisa makan bulan. Tapi sampai pada puncak hari H, dia hanya bisa menghabiskan 3 sampai 4 jam. Hidup ini juga salah satu bentuk persiapan diri, saudara. Kita bangun tidur, buka mata. Kita sementara sedang menyiapkan diri kita. Hidup ini adalah sebuah persiapan diri karena saudara dan saya tidak tahu apa yang terjadi besok di hari Kamis nanti. Kita tidak tahu apa yang terjadi kepada anak-anak kita. Kita tidak tahu masa depan mereka seperti apa besok-besok.
Persiapan bukan hendak mau berkata bahwa ketika saudara dan saya sudah sampai pada puncak persiapan tertinggi dan maksimal, tidak akan ada sesuatu yang patah dan rusak ketika momen penting itu tiba di mata kita. Tapi ketika persiapan itu saudara dan saya lakukan, itu sebenarnya persiapan mau meminimalkan semua yang bisa terjadi yang berada di luar kendali dan ekspektasi kita. Persiapan meminimalkan segala sesuatu yang bisa akan terjadi. Walau kita harus akui, terkadang kita menyiapkan segala sesuatu, ada banyak hal juga yang lepas kontrol, lepas kendali, dan itu bisa terjadi kapan saja di tengah-tengah acara atau momen yang istimewa dalam hidup saudara dan saya. Makan bersama bagi orang Yahudi itu bukan hanya soal isi perut yang lapar, saudara. Tapi makan bagi orang Yahudi, slide berikut ke Rusli. Makan bagi orang Yahudi itu bukan urusan sepele. Karena itu Bapak Mama, ketika mereka ada dalam sebuah jamuan makan, ketika ada orang Yahudi yang mengundang orang lain masuk dalam pesta untuk duduk makan, itu ada pesan di sana. Itu berarti mereka yang diundang itu bukan hanya dihargai, tetapi mereka yang diundang itu telah masuk menjadi bagian dari hidup sang pemilik pesta. Bagi orang Yahudi itu ketika juga mereka mengundang orang untuk makan bersama, itu mau memberikan tanda bahwa tidak ada konflik di antara mereka. Karena itu untuk orang Yahudi mau menjadi jelas Papa Mama, apakah mereka punya masalah dengan orang lain itu saat mereka mengadakan pesta. Kalau mereka mengadakan pesta dan ada orang yang berkonflik dengan mereka, mereka tidak akan undang. Dan mereka juga tidak akan undang orang-orang yang bagi orang Yahudi dalam sudut kacamata mereka memang tidak pantas untuk diundang. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, orang Yahudi tidak akan sembarang undang orang dalam pesta mereka. Mereka sangat selektif itu. Bukan hanya asal undang supaya pesta itu menjadi meriah karena ada begitu banyak kerumunan orang yang datang dan menghadiri undangan itu. Tapi ada pesan di balik setiap undangan itu. Kalau betong perhatikan, Yesus itu justru dia duduk makan bersama dengan para pemungut cukai. Dia duduk makan itu bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Karena itu kenapa kitab Injil itu memberikan catatan kepada kita betapa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mengecam dengan keras ketika Yesus duduk makan bersama-sama dengan para pendosa. Karena bagi mereka ketika Yesus duduk makan dengan para pemungut cukai, orang pezina, semua yang mereka masuk dalam kelompok orang berdosa itu, bagi orang Yahudi, Yesus sementara sedang menjadi seperti mereka. Bapak Mama, saudara-saudara, saat tiba perjamuan Paskah itu, Yesus yang dilahirkan dari keturunan orang Yahudi, dia tidak mengabaikan itu perayaan. Sebagai seorang anak yang lahir dari rahim seorang mama yang garis keturunan tulen orang Yahudi, Yesus itu dia menjalankan itu tradisi. Karena itu ketika Yesus bilang ini perayaan Paskah ini penting, maka dia menyiapkan dengan begitu serius, saudara. Tapi ketika sampai pada perayaan Paskah, dia tidak hanya sementara sedang menyiapkan satu ekor anak domba yang tak bercacat untuk dijadikan persembahan pada perayaan Paskah. Tapi dia juga menyiapkan dia pun kematian. Bayangkan, tidak semua orang, saudara, kita boleh menyiapkan kematian orang tua kita yang sudah uzur usianya. Tapi menyiapkan kematian kita sendiri, tidak semua orang sampai pada sebuah keberanian untuk menyiapkan kematiannya. Tidak semua orang, saya tidak bilang tidak ada orang yang begitu, tapi saya mau bilang tidak semua orang berani pada titik ini. Yang pertama,
Yesus berpikir tentang tempat, saudara. Catatan Injil menurut Lukas ini mau bilang kepada kita, cerita sebuah pesta baik atau tidak baik itu juga ditentukan oleh tempat. Karena itu ketika kita mengadakan sebuah pesta, kita akan sangat selektif menentukan tempat. Karena mau makan enak kemana saja, penampilan semua kita maksimal. Tapi kalau pesta di tengah-tengah tempat yang tidak nyaman, maka pesta itu akan menjadi sebuah cerita yang sungguh tidak mengenakan, saudara. Yesus itu dia pilih tempat untuk duduk makan bersama-sama dengan para murid, itu tidak sembarang tempat. Karena itu dia sudah menentukan jauh-jauh hari, dia menyiapkan segala sesuatu, bahkan menyiapkan seorang yang akan menjadi petunjuk supaya para murid yang adalah Simon Petrus dan Yohanes itu bisa sampai pada rumah yang telah disiapkan dengan sengaja oleh Yesus. Peristiwa Paskah itu terjadi di Yerusalem. Karena itu orang yang ada merantau dong itu semua akan datang. Kita bisa sampai pada sebuah gambaran bahwa pada saat itu Yerusalem itu sementara sedang tumpah ruah dengan manusia. Yesus pilih satu tempat, dan tempat itu adalah tempat yang memang dengan sengaja dia siapkan. Memang tidak dijelaskan kepada kita ini orang yang bawa kendi ini berjenis kelamin laki-laki kok perempuan. Apakah dia ini adalah tuan dari rumah yang akan Yesus tumpangi? Ataukah dia ini adalah seorang hamba yang pada waktu itu mengambil air dan memang itu telah disetting dengan sengaja oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Tapi yang saya mau bilang begini, saudara, Lukas tidak terlalu pusing atau menganggap tidak terlalu penting siapa laki-laki itu dan siapa pemilik dari rumah yang Yesus tentukan itu. Tapi yang Lukas ingin tekankan adalah keseriusan Yesus dalam merayakan Paskah. Tapi keseriusan Yesus yang kedua dalam menyiapkan kematiannya, tapi juga keseriusan Yesus dalam menyiapkan diri para murid. Menepi dari keramaian itu juga penting, saudara. Ada saat-saat di mana saudara harus bergeser. Sekarang orang mengalami gangguan mental itu terlalu banyak untuk anak-anak muda. Karena apa? Karena mereka tidak kuat menghadapi hidup. Menepi, kita perlu sesekali melakukannya, saudara. Karena ada banyak hal yang membangun, yang akan saudara dan saya temukan ketika kita menyepi, kita bisa menyembuhkan luka batin kita. Ketika kita bergeser dari keramaian, kita mampu mengobati gejolak luka hati karena orang lain. Ketika kita menepi, saudara, kita juga mampu diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menyembuhkan trauma masa lalu yang bisa jadi membuat kita tidak kuat secara mental untuk menghadapi hidup ini. Gemit sementara sedang serius untuk sampai pada satu titik. Bagaimana menyiapkan mental anak-anak muda sekarang ini? Kasus-kasus bunuh diri itu semuanya dialami oleh laki-laki, saudara. Tapi saya tidak mau sementara menakuti jemaat, tidak. Tapi yang saya maksudkan adalah Bapak Mama, jujurlah kita tidak sementara sedang baik-baik keadaan ini. Karena itu Yesus bilang begini, rumah tanpa keramaian itu menjadi pilihan tepat untuk Yesus duduk makan bersama-sama dengan para murid. Kenapa kita perlu bergeser, saudara? Karena di tengah keramaian kita banyak mendengar tentang keluhan-keluhan hidup. Karena di tengah-tengah keramaian itu kita banyak juga mendengar makian. Orang dengan tegas menyampaikan kata-kata makian, kata-kata yang tidak pantas untuk dikeluarkan. Barang-barang yang seharusnya tersimpan secara rapi di dalam, untuk sekarang ini orang dengan mudah mengeluarkannya. Mengapa kita perlu bergeser sedikit dari keramaian?
Karena dunia ini sudah terlalu banyak kita dengar, ada banyak sekali sungutan-sungutan. Ada banyak juga sekarang suara-suara yang terasa membuat kita berkata begini, saudara. Ternyata bukan hanya saya yang susah, tapi ada banyak orang yang juga susah di sekitar hidup saya. Yesus, dia menyendiri. Dia pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Saudara, menepi itu bukan lari dari hidup. Menepi itu bukan lari dari kenyataan, tidak. Tapi menepi itu adalah pulang, ajakan untuk pulang kembali ke dalam. Para murid itu disiapkan oleh Yesus supaya murid-murid itu mampu masuk dalam mereka pun kehidupan, hidup dalam realita. Karena mereka sudah terlalu banyak membangun pemahaman Yesus secara politis, ini raja secara politis, dia Mesias secara politis, dia yang akan membebaskan kita dari penindasan Romawi. Yesus mau siapkan para murid, saudara, supaya mereka benar-benar kembali masuk pada kehidupan yang sesungguhnya dengan kuat. Tapi juga masuk dalam kehidupan itu juga dengan hati. Mereka harus dengan siap dan sadar untuk menghadapi hidup. Ada banyak orang yang menghadapi hidup, tapi mereka tidak dengan siap menghadapinya. Ada juga banyak orang yang menghadapi hidup, tapi mereka hidup dalam sebuah harapan semu, dalam sebuah impian yang mereka bangun dalam pikiran mereka. Sehingga ketika mereka buka mata, mereka lihat ini kenyataan tidak seperti yang mereka harapkan. Maka terganggulah mental mereka ketika mereka dituntut untuk menjalani hidup. Makan Paskah itu sebuah ajakan bahwa para murid harus melihat kematian Yesus itu sudah di ambang pintu, saudara. Mereka ingin diajak, karena tidak akan ada lagi makan Paskah selanjutnya hingga sampai pada kekekalan nanti. Yesus bilang, kita makan sudah. Ini makan Paskah yang terakhir. Soalnya akan ada lagi makan Paskah dengan beta. Karena yang terakhir itulah, maka Yesus menyiapkan dengan serius supaya para murid itu mampu melanjutkan hidup dan berani menghadapi hidup. Yang kedua, saudara, duduk dan makan bersama. Tidak semua orang Yahudi itu memiliki tradisi untuk duduk makan di meja makan. Ketika zaman PL, mereka makan itu mereka beralaskan kulit binatang. Tapi ketika masuk dalam perjanjian baru, mereka mulai mengenal tradisi makan di meja makan itu karena pengaruh Romawi. Romawi itu tidak hanya menindas mereka secara politis, tapi juga ada budaya-budaya Romawi yang turut membentuk cara pikir, pola hidup dari orang-orang Yahudi. Salah satunya adalah penggunaan tentang fasilitas meja makan. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, ketika Yesus itu dia duduk makan bersama-sama, makan itu sebenarnya simbol relasi. Makan itu adalah simbol penerimaan. Makan itu adalah simbol kebersamaan. Yesus bilang begini, kumpul di ruang atas yang besar yang telah disiapkan oleh segala sesuatu telah disiapkan. Yang Yesus ingin lakukan adalah dia menyiapkan segala sesuatu, tapi perhatikan dari narasi ini. Bukan hanya lembu yang disiapkan, tapi ada roti dan anggur yang turut disiapkan oleh Yesus. Bapak, Mama, saudara-saudara, jauh sebelum manusia kita menemukan bahasa tulisan atau huruf, manusia itu sudah menggunakan komunikasi melalui bahasa simbol. Jadi dulu orang tidak kenal huruf A, B, C, tidak. Tapi huruf itu baru ditemukan di tahun 5000, kira-kira 5000 tahun yang lalu. Nah, ketika simbol itu menjadi bahasa komunikasi manusia pertama, tercatat saya buka dia punya literatur,
Simbol itu menjadi bahasa sehingga manusia bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Itu usianya 75.000 tahun sampai dengan 100.000 tahun. Nah, kalau Bapak Mama dan saya perhatikan, Yesus itu dia tahu bahwa manusia ini tidak hanya bisa memahami dari segi bahasa, tidak hanya bisa memahami dari bahasa dalam bentuk lisan dan tertulis. Karena itu kenapa Bapak Mama, Yesus itu banyak sekali menggunakan simbol. Simbol yang dia pakai salah satunya adalah tentang bait Allah seperti gambar ini. Bait Allah itu simbol apa? Simbol kehadiran Allah. Kalau mau menjelaskan tentang Allah yang hadir seperti apa, tidak akan mampu dipahami oleh orang Yahudi. Tapi ketika bait Allah itu sudah ada dan dijadikan sebagai simbol kehadiran Allah, maka orang Yahudi akan menyiapkan untuk menyambut kehadiran Allah itu secara baik. Dia bilang begini di Yohanes pasal 2 ayat 19. Ia pernah berkata, beta akan merombak bait Allah. Dan hanya dengan 3 hari beta akan membangun. Bayangkan bait Allah yang dibangun bertahun-tahun. Itu bagi Yesus dia akan rombak 3 hari. Itu mau bilang apa? Dia sementara sedang menunjuk bait Allah itu bukan dari bangunan fisik, tapi dia menunjuk dirinya yang akan bangkit pada hari ketiga. Bahasa simbol Yesus pakai dalam pengajarannya. Karena itu Bapak Mama, kalau kita perhatikan, Yesus mengkritisi, dia bilang beta akan rombak itu karena Yesus menyucikan bait Allah. Yesus ingin supaya simbol itu kembali kepada dia punya tujuan. Tujuannya apa? Menjadi rumah doa. Tapi karena kerakusan, karena kita makan, maka rumah doa itu menjadi sarang penyamun. Yesus bilang 3 hari beta akan bangun kembali. Dia mau bilang bahwa ketika dia bangkit, bait Allah itu sudah tidak lagi dibutuhkan, karena bait Allah sejatinya itu adalah dirinya sendiri. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus itu banyak sekali menggunakan bahasa simbolik. Silakan Kak Rusli lagi, yang mengacu pada dirinya sendiri. Bahkan dia bilang begini, Yesus adalah simbol itu sendiri. Dia bukan hanya sekedar menggunakan simbol, membaharui makna simbol, tapi Yesus dia mau bilang beta adalah simbol itu sendiri. Ada beberapa catatan untuk saudara dan saya sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus pada esok hari. Yang pertama, meja perjamuan itu adalah simbol penerimaan tanpa syarat. Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan para murid, termasuk Yudas, saudara. Dia sudah tahu akan jual, tapi dia tetap mengundang mereka. Dia sudah tahu Simon Petrus akan menyangkali, tapi Simon Petrus tetap didudukkan untuk duduk makan sehidangan bersama dengan Allah. Karena bagi Yesus meja perjamuan terakhir itu adalah simbol penerimaan tanpa syarat. Lalu kita kemudian bilang begini, sudah Pendeta, kalau penerimaan tanpa syarat, nah kita yang tidak ikut persiapan perjamuan boleh masuk, kau tunggu dulu. Penerimaan tanpa syarat ini bicara tentang keadaan kita, bukan bicara tentang bagaimana persiapan diri, mau masuk gereja sedia atau tidak. Karena itu besok Bapak Mama, siapa yang masuk perjamuan kudus Jumat Agung tanpa melalui persiapan hari ini, saya akan ajukan 3 pertanyaan untuk dia jawab, sebagaimana 3 pertanyaan akan saya ajukan kepada Bapak Mama. Kalau Yesus saja menyiapkan jamuan terakhir dengan serius, masakan saudara dan saya tidak menyiapkan dengan serius persiapan ini? Butuh keseriusan Bapak Mama. Kita punya waktu 24 jam. Kita mampu menyiapkan itu. Kita mampu memanage ya. Mungkin kalau ada yang tidak bisa, tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang bisa, ini yang saya garis bawahi Bapak Mama. Garis bawahi yang bisa ini. Oh sudah besok perjamuan, yang penting Mama saya siap di rumah, saya punya hati saya siap di rumah. Ya kalau semua jemaat bilang saya siap di rumah, maka gereja Masih Injil di Timur bilang begini, tidak penting ibadah persiapan perjamuan. Karena itu tidak perlu diadakan, karena banyak jemaat yang sudah menyiapkan dirinya di rumah mereka masing-masing. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara,
Kalau meja perjamuan adalah simbol penerimaan tanpa syarat, itu mau bilang begini kepada kita, besok kita duduk, kita setara di hadapan Tuhan. Kalau besok kita makan roti dan minum anggur, kita semua mendapat tempat yang sama di hadapan Tuhan. Karena itu duduk makan sehidangan bersama dengan Tuhan itu membangun persahabatan dan mencairkan konflik. Kalau orang yang masih berkonflik tapi duduk makan bersama-sama dengan Tuhan, itu tantangan untuk saudara. Itu beban yang harus segera saudara bereskan. Jangan bawa beban sampai saudara menghembuskan napas terakhir dan masuk dalam peti mati. Selesaikan itu saudara. Karena memang meja perjamuan adalah meja yang menerima kita semua duduk sejajar, makan tanpa ada perbedaan status. Tapi ingat, duduk makan kita diterima. Sebagaimana orang Yahudi, dia tidak akan menerima orang lain ketika orang berkonflik dengannya. Tapi Yesus bilang tidak. Meja perjamuan adalah meja di mana semua orang siapapun dia beta terima. Tetapi penerimaan itu juga menuntut tanggung jawab dan respon balik dari mereka yang diundang secara khusus oleh Tuhan. Papa Mama, kita yang akan masuk dalam perjamuan kudus Jumat Agung, kita diterima tanpa syarat. Walau syarat untuk mengikuti perjamuan kudus dalam gereja Masjid di Timor, haruslah anggota SIDI. Itu syarat memang. Tapi yang saya maksudkan Bapak Mama, kita di sini besok kita semua diterima dengan status kita saat makan bersama. Kita membuka diri kita secara rohani, saudara. Kita membuka diri kita secara emosional di sini. Orang tidak akan makan bersama dengan musuh kecuali ingin berdamai. Orang tidak akan duduk makan dan bercerita dengan musuh yang telah menyakiti dia kecuali hanya untuk berdamai. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara, dengan makan bersama sebenarnya kita mau bilang satu dengan yang lain. Kita membutuhkan komunitas yang kudus ini untuk bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan. Kita membutuhkan komunitas ini Bapak Mama untuk merawat hidup kita. Karena tidak ada orang yang bisa hidup sendiri di dunia ini. Amin ya. Kita merawat komunitas ini karena hubungan kita dengan Kristus itu bukan hubungan berdasarkan asas transaksional. Kita bertransaksi dengan Tuhan dan Tuhan kasih apa yang kita minta. Tapi hubungan yang kita bangun dengan Tuhan ini adalah hubungan yang berdasarkan anugerah, bukan atas dasar transaksi. Papa Mama saudara-saudara, di meja perjamuan bukan datang untuk saudara isi perut karena lapar. Tapi di meja perjamuan justru saudara punya hati itu yang diisi oleh Tuhan. Kalau pertama saudara benci terhadap orang lain, maka meja perjamuan saudara duduk, hati saudara yang penuh dengan kebencian itu diisi oleh hati yang tunduk di bawah otoritas Tuhan. Bukan perut saudara yang diisi pada perjamuan kudus saudara. Karena ketika saudara lapar untuk satu bongkahan roti, ada 10.000 saudara bisa beli roti di toko sana. Tapi roti dan anggur yang adalah simbol dari tubuh dan darah Kristus itu mau bilang kepada kita, hati kita yang diisi saudara. Roti yang akan kita makan besok, hasil dari ramuan bahan materi yang sama yang dijual di Borneo sana. Saya mau bilang begitu. Tapi ketika dia dibawa di sini, dia menjadi tidak lagi sama dengan roti-roti pada umumnya. Karena dia masuk, dia dijadikan oleh Allah sebagai simbol yang melambangkan tentang siapa itu Kristus yang darahnya ditumpahkan dan yang tubuhnya dipecahkan. Karena itu Bapak Mama, ketika saudara dan saya duduk makan sehidangan bersama dengan Allah, hati kita diisi dengan kasih, hati kita diisi dengan kejujuran, hati kita diisi dengan kerendahan hati untuk tunduk dan berkata,
kami adalah orang berdosa. Ketika kita ada di sini, meja perjamuan itu mau bilang kepada kita, kita makan dan minum itu tanda bahwa kita sudah berdamai dengan orang lain. Tapi kalau saudara makan dan minum, tapi saudara belum berdamai, itu beban yang harus segera diselesaikan. Karena itu Bapak Mama, simbol roti dan anggur dan salib itu adalah simbol yang membawa orang dalam kebenaran. Roti dan anggur serta salib tidak akan punya makna saudara ketika tidak dikaitkan dengan Tuhan. Roti dalam perjamuan menjadi simbol dari tubuh Kristus, karena kita bilang tubuh inilah, Kristus punya tubuh ini yang disimbolkan melalui materi ini. Dia bukan seperti pemahaman saudara-saudara kita di Katolik. Kita makan itu benar-benar tubuh dan darah Kristus. Gemit memiliki pemahaman sakramen perjamuan kudus secara berbeda, layaknya gereja-gereja Protestan lainnya. Bahwa roti dan anggur itu hanyalah simbol, tapi simbol itu kita butuhkan untuk memahami apa arti di balik simbol yang Tuhan putuskan untuk kita rayakan. Simbol itu Bapak Mama yang akan menolong kita untuk memahami kenapa saudara dan saya harus ikut perjamuan kudus. Simbol itulah yang menolong ketong untuk bisa memahami apa arti dari tubuh yang pernah dipakukan dan darah yang pernah ditumpahkan. Kan itu kenapa dia bilang cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Bahkan juga dia bilang perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Simbol dan bentuk dari materi itu Bapak Mama, Tuhan kasih tugas kita peringati terus. Kan itu kenapa perjamuan kudus perlu dan harus dengan serius kita lakukan. Yang kedua, meja Tuhan, meja perjamuan kudus itu adalah meja pertobatan saudara. Ketika besok saudara akan berjumpa dengan meja perjamuan kudus, saya mau bilang begini, ini kali pertama kita perjamuan kudus di tahun 2025. Dan kali pertama untuk 27 anggota SIDI baru, yang baru kemarin kita teguhkan mereka masuk di dalam anggota SIDI, dalam gereja Protestan di Indonesia, khusus juga di dalam Gemit. Tapi saya mau bilang begini, ini bukan rutinitas saudara. Bahaya kalau saudara kita orang Kristen melihat bahwa perjamuan kudus ini adalah sebuah rutinitas. Tidak. Kenapa saya mau bilang ini bukan rutinitas? Ini ajakan. Ajakan saudara untuk apa? Untuk berhenti sejenak dan melihat hidup ini. Kadang kita perlu berlari ketika menjalani hidup ini. Tapi ada saat di mana saudara harus rem. Dan kemudian saudara harus renungkan diri siapa saudara dan saya di hadapan Tuhan. Karena terkadang terlalu banyak berlari, kita lupa siapa kita. Karena kita terlalu banyak mengejar ekspektasi dan harapan serta impian kita. Berhenti sejenak itu butuh saudara. Bukan hanya untuk kasih rehat kita punya otak yang letih, kita punya hati yang sakit, kita punya fisik yang sudah menua. Tapi menepi itu adalah tanda kita ingin mencari apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita. Lalu kita bilang, Tuhan, saya tidak bisa sendiri tanpa Engkau. Saya mau bilang begini menutup renungan ini Bapak Mama. Di meja perjamuan ini adalah meja besok itu meja pertobatan. Saudara dan saya tidak akan pernah dihakimi di meja itu. Tidak akan pernah saudara dihakimi. Bahkan saya pun tidak akan pernah menghakimi saudara. Kita semua tidak akan menjadi orang-orang yang dihakimi. Tapi ketika saudara merasakan dan merenungkan bahwa meja perjamuan ini adalah meja pertobatan, maka satu yang harus saudara dan saya ingat, dia tidak sementara sedang menghakimi saudara dan saya, tapi dia menunggu saudara dan saya untuk mengadakan sebuah pertobatan dan rekonsiliasi dalam diri ini. Perlu saudara jangan terlalu merasa aman dengan sebuah kesalahan yang menduri daging dalam diri saudara. Jangan terlalu merasa biasa-biasa saja untuk semua kesalahan fatal yang saudara lakukan di hadapan Tuhan. Gelisahlah, karena ketika saudara gelisah melakukan dosa, itu tanda saudara masih sadar sebagai anak-anak Tuhan.
Tapi ketika saudara sudah merasa terbiasa melakukan kesalahan dan menganggap semua yang sebenarnya salah di mata Tuhan menjadi benar, itu pertanyaan, siapa sebenarnya saudara dan saya di hadapan Tuhan? Saya ingin menutup dengan berkata begini, Bapak Mama. Meja perjamuan besok itu terbuka bagi mereka semua yang haus akan kasih dan pengampunan dari Allah. Dia terbuka, saudara. Satu pun tidak ada yang bisa menutup meja itu. Dia terbuka untuk kasih dan pengampunan dari Allah. Tapi meja itu juga menjadi meja yang menunggu sebuah respon balik untuk anugerah yang Tuhan Allah beri kepada kita. Kalau meja hanya menjadi meja yang menerima kita tanpa batas, maka terkadang kita salah memaknai tanpa batas itu dengan justru mengabaikan banyak tanggung jawab yang justru harus menjadi nilai dari diri saudara dan saya. Meja perjamuan menuntut respon pertobatan dari saudara. Menuntut pertobatan dari setiap mereka yang diundang oleh Allah, saudara dan juga saya. Selamat memasuki perjamuan kudus Jumat Agung. Amin.